Nah, seperti Orang Mangun. Orang Mangun ini memang kemarin menyampaikan ke kita bahwa dia kena sakit dan harus ada proses penyembuhan. Sementara yang kedua yang ramai juga adalah Elkan Bagot. Elkan Bagot ini sudah udah lama kita tanya, sejak lama itu udah mengatakan bahwa dia fokus untuk di klub. Prediksi starting 11 terbaik Timnas Indonesia lawan Cina. PSSI ungkap alasan Elkan Bagot tak masuk Timnas Indonesia. Ada apa? Inilah rangkuman berita terbaru Timnas Indonesia hari ini. Dari kemenangan dramatis hingga kabar terbaru soal pemain bintang. Prediksi starting 11 terbaik Timnas Indonesia lawan Cina. Pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, berencana untuk melakukan perubahan pada susunan 11 pemain utama atau starting 11 saat melawan Cina dalam lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan yang akan diadakan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, pada Kamis, 5 Juni 2025, ini kemungkinan akan melihat beberapa perubahan dalam komposisi skuad utama Timnas Indonesia yang ditangani oleh Kluivert. Beberapa pemain yang sebelumnya menjadi starter di pertandingan terakhir tidak dapat bermain karena berbagai alasan. Dua pemain yang dipastikan absen karena akumulasi kartu adalah Martin Paes dan Marcelino Ferdinand. Selain itu, Ragnar Oratmangoen juga tidak bisa ikut serta karena mengalami cedera. Dengan kondisi ini, posisi di lini depan skuad Garuda akan mengalami perubahan. Berikut Room Football memberikan prediksi mengenai perubahan yang mungkin terjadi. Ketidakhadiran Martin Paes dalam pertandingan melawan Cina akibat akumulasi kartu kuning membawa sejumlah dampak. Hal ini tentu menjadi kerugian bagi tim Garuda, mengingat Paes merupakan kiper utama yang diandalkan. Namun, di balik itu, ada potensi positif bagi beberapa pemain lain. Salah satu yang berpeluang adalah Emil Audero. Sejak resmi menjadi warga negara Indonesia, Audero belum pernah bermain karena bersaing ketat dengan Paes. Oleh karena itu, pertandingan melawan tim Naga bisa saja menjadi kesempatan debut bagi Audero. Di sisi lain, pelatih Kluivert juga memanggil 3 kiper lokal lainnya, yaitu Hernando Ari, Nadeo Argawinata, dan Reza Arya Pratama. Di lini belakang, skema 3 bek tengah dalam formasi 3-4-3 kemungkinan akan diisi oleh Rizky Ridho, Jai Idzes, dan Justin Hubner. Ketiga pemain ini telah menunjukkan performa yang baik dalam pertandingan terakhir mereka. Dalam laga melawan Bahrain, pelatih Patrick Kluivert kembali menurunkan ketiga pemain tersebut sebagai starter, mengingat Mes Hilgers tidak dapat bermain akibat cedera. Ridho, Idzes, dan Hubner telah berkolaborasi dalam waktu yang cukup lama. Oleh karena itu, bukan hal yang mustahil jika mereka kembali dipercaya untuk menjaga pertahanan tim Garuda saat menghadapi tim Dragon. Sementara itu, di sektor lini tengah, Patrick Kluivert tampaknya masih akan mengandalkan duet antara Joey Pelupesi dan Tom Haye. Kombinasi ini baru sekali diterapkan, yaitu pada pertandingan terakhir melawan Bahrain, dan hasilnya cukup memuaskan. Kehadiran Pelupesi memberikan keseimbangan yang dibutuhkan di lini tengah skuad Garuda. Karakter defensif yang dimiliki Pelupesi selama ini menjadi hal yang dicari oleh Timnas Indonesia untuk menjaga permainan. Di posisi wingback kiri, Kelvin Verdong masih menjadi pilihan utama. Sementara itu, untuk wingback kanan, kemungkinan akan diisi oleh Kevin Dix. Namun, berita selanjutnya masih perlu menunggu karena ia sedang dalam proses pemulihan cedera. Kombinasi pemain ini diharapkan dapat memberikan performa terbaik bagi tim dalam pertandingan mendatang. Ketidakhadiran Marcelino Ferdinand dan Ragnar Oratmangoen tampaknya memaksa Patrick Kluivert untuk mengubah susunan pemain di lini depan Timnas Indonesia. Dalam situasi ini, sejumlah wajah baru pun dipanggil kembali untuk memperkuat tim. Ole Romeni tetap menjadi andalan utama, mengingat ia telah berhasil mencetak 2 gol dalam 2 pertandingan terakhir. Beberapa nama yang berpotensi mendampinginya di lini depan adalah Egy Maulana Fikri dan Yakob Sayuri.
Keduanya merupakan pemain sayap yang bersinar di BRI Liga 1 2024-2025. Dengan penampilan yang mengesankan seperti itu, Egy dan Jakob pantas mendapatkan kesempatan untuk berduet bersama Ole di lini depan. Berikut adalah prediksi susunan pemain utama Timnas Indonesia. Timnas Indonesia akan tampil dengan formasi 3-4-3 dalam pertandingan mendatang. Dalam susunan pemain, Emil Audero akan mengisi posisi penjaga gawang, sementara di lini belakang terdapat Rizky Ridho, Jai Idzes, dan Justin Hubner. Di sektor tengah, Kevin Dix, Joey Plupesi, Tom Haye, dan Kelvin Verdong akan berperan untuk mengatur permainan. Di lini depan, Egy Maulana Fikri, Ole Romeni, dan Jakob Sayuri siap untuk mencetak gol. Pelatih tim ini adalah Patrick Kluivert, yang diharapkan dapat memimpin tim mencapai hasil terbaik. PSSI ungkap alasan Elkan Bagot tak masuk Timnas Indonesia. Ada apa? PSSI mengungkapkan alasan tidak memanggil Elkan Bagot dalam skuad Timnas Indonesia untuk melawan Cina dan Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Rumor Bagot kembali ke Timnas Indonesia berembus kencang dalam sepekan terakhir. Itu lantaran Bagot sudah berada di Bali, tempat berlangsungnya pemusatan latihan Timnas Indonesia yang bakal dimulai pada 26 Mei mendatang. Namun dalam daftar yang dirilis, tidak ada nama Elkan Bagot. Untuk posisi bek tengah, PSSI memanggil Jai Idzes, Jordi Amat, Rizky Ridho, Justin Hubner, dan Mees Hilgers. Anggota Exco PSSI Arya Sinulinga mencoba menjawab soal keputusan Patrick Kluivert tak memanggil Elkan Bagot. Elkan Bagot ini sudah lama kita tanya. Elkan mengatakan bahwa dia fokus di klub, jadi kita serahkan semua kepada Elkan sebagai pemain. Kita hargai dan hormati Elkan yang memang fokus di klub, walaupun mungkin lagi libur, tapi tetap saja dia fokus ke sana katanya. Jadi kita berikan keleluasaan untuk fokus di sana, kata Arya Sinulinga dalam keterangan video kepada awak media. Di samping itu kita juga melihat posisi bek kita. Ada Jai Idzes, ada Ridho dan sebagainya, cukup kuat juga tim bek kita. Jadi oke. Kita maju terus dan beri semangat untuk Ragnar, Orat Mangoen, serta Elkan, ujar Arya menambahkan. Ragnar sendiri dipastikan absen melawan Cina dan Jepang karena alasan kesehatan. Ragnar itu memang menyampaikan ke kita bahwa dia kena sakit dan harus ada proses penyembuhan. Karena kesehatan yang penting, jadi kita juga dukung Ragnar untuk bisa istirahat sehingga dia tidak masuk skuad timnas kali ini, ujar Arya. Orat Mangoen memang sudah absen membela FCV Dender sejak Maret. Orat Mangoen terakhir kali tampil saat membela Dender melawan KVC Mechelen. Setelah kembali dari tugas membela timnas Indonesia pada laga lawan Bahrain, Orat Mangoen tidak lagi berlaga bersama FCV Dender karena masalah kesehatan. Nah, seperti Orat Mangun. Orat Mangun ini memang kemarin menyampaikan ke kita bahwa dia kena sakit dan harus ada proses penyembuhan. Karena kesehatan sangat penting, pasti ya. Sehingga kita juga support Orat Mangun untuk bisa istirahat sehingga dia tidak masuk dalam order calling. Sementara yang kedua yang ramai juga adalah Elkan Bagot. Elkan Bagot ini sudah udah lama kita tanya, sejak lama itu udah mengatakan bahwa dia fokus untuk di klub. Jadi ya kita serahkan semua kepada Elkan juga sebagai pemain dan kita hargai dan hormati Elkan yang memang fokus di permainan di klubnya, walaupun mungkin lagi libur tapi tetap aja dia fokus di sana katanya. Jadi dia kita berikan keleluasaan bagi pemain untuk fokus di sana. Jadi mudah-mudahan ini bisa menjawab teman-teman mengenai langkah-langkah ini. Di samping itu kita juga kan dengan melihat posisi back kita, ada Jai Idzes, ada Ridho dan sebagainya, ya cukup kuat juga lah tim backnya kita. Jadi oke. Jadi kita maju terus dan kita beri semangat kepada Orat Mangun dan Elkan.